Rajut Alifa, balik lagi bareng aku Ulfa. Kali ini aku bakal ngelanjutin tutorial yang cara membuat alas sepatu bayi, dan sekarang aku mau tutorial gimana caranya merajut bagian sepatu bayi. Jadi di sini aku udah bikin alas sebelumnya. Buat teman-teman bisa lihat video sebelumnya untuk cara membuat alasnya. Ini aku menyesuaikan warna dari topi yang udah aku bikin, dan aku akan membuat bagian sepatu warna abu muda. Oke. Pastikan teman-teman udah membuat sol ya, berapapun ukurannya. Ini aku ada sekitar 9,5 cm. Ini aku untuk size newborn 0-3 bulan, sekitar 9 cm. Teman-teman bisa menyesuaikan berapa panjang solnya, terserah, nanti polanya tetap sama kok. Oke, aku bakalan pakai ini benang warna, dan aku selalu menarik benang dari tengah sini teman-teman, biar benangnya kalau ditarik dia diam gulungannya. Oke, aku pindah di sini ya. Aku bakal kesampingkan dulu semuanya supaya teman-teman bisa fokus. Kita mulai ya. Untuk sepatu ini teknik yang digunakan adalah HDC, half double crochet. Mulai dari alas sampai akhir sepatu kita akan bakalan pakai HDC. Untuk yang pertama kita membuat rantai 1 kali. Aku ulangi ya. Untuk tingkat kerapihan kita bisa memulainya dari rantai terakhir sol sepatu kita. Di sini aku bakal keluarin dulu slip stitch dari alas. Nah, seperti ini slip stitch, kemudian baru aku menyambung dengan benang baru yang warna abu muda. Aku kait, kemudian aku kunci menjadi slip stitch. Di sini baru mulai aku membuat rantai 1 untuk mengawali HDC atau half double crochet. Oke, aku akan membuat HDC mengelilingi sepatu rajut ini, namun hanya di back loop only atau di bagian belakang rantai. Rantai bisa kita umpamakan V, nah maka kita akan merajut hanya di bagian belakang saja. Oke, kita mulai ya. Kita kait, kemudian kita rajut hanya di bagian belakang V, kait, rajut, dan kita melakukan HDC ini di seluruh putaran rantai, di seluruh putaran pertama. Oke, ini fungsinya agar bisa membuat lipatan pemisah antara sol dan badan sepatu. Oke. Aku di sini pakai benang katun susu dengan ply 5 ply, dan hakpen yang aku gunakan ukuran 3,5 mm atau setara dengan 6 slice kosong. Nah, di sini kita akan terus membuat HDC melingkari sol sepatu kita.
Nah, ini dia bagian terakhir, kita membuat HDC terakhir dan slip stitch. Oke. Nah, seperti ini sudah mulai terbentuk badan sepatunya. Kita akan membuat HDC di setengah bagian belakang HDC, kemudian kita skip dengan membuat HDC decrease atau menggabungkan dua HDC menjadi satu rantai, kemudian satu HDC, HDC decrease, HDC, HDC decrease, HDC, HDC decrease, HDC. Nah, jadi patokannya teman-teman bisa membuat alas sepanjang apapun. Nanti teman-teman hitung 8 HDC decrease dan HDC. Oke, kita mulai praktek ya. Nanti kita bisa merapikan ini, merapikan bagian tali-tali yang belum rapi menggunakan jarum tapestry. Kita masukkan, kita selipkan ya, supaya dia bisa rapi. Oke. Seperti ini. Kita gunting bagian-bagian yang cukup. Kemudian yang terakhir kita selipkan di bagian yang berwarna abu muda. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan membuat HDC dan kemudian 8 kali HDC decrease dan HDC, diselingi HDC. Oke, seperti biasa memulai dengan satu rantai, kemudian satu HDC di rantai berikutnya. Di sini aku biasanya jarang menghitung teman-teman, jadi aku akan merajut mengira-ngira sampai batas tengah membuat HDC. Oke, cukup. Kira-kira aku akan memastikan dengan menghitungnya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8. Cukup. Jadi kita akan membuat HDC increase 2 rantai, 2 HDC digabung menjadi satu rantai, kemudian HDC decrease, HDC decrease, HDC decrease, HDC. Jadi hitungannya 2 1 2 1 2 1. Oke, kita praktek. Sekarang kita membuat HDC decrease. Kita kait benang, kemudian kita masuk kait. Nah, setelah ada 3, kita masuk ke rantai berikutnya. Kita kaitkan menjadi 4 benang yang ada di hakpen kita, kemudian kita kait masuk. Nah, dan menutupnya. Setelah HDC decrease, kemudian kita membuat HDC. Nah, setelah itu kita membuat HDC decrease lagi, kait, masuk, tarik, masuk lagi ke rantai berikutnya, tarik. Setelah 4, kita increase atau menggabungkan 2 rantai menjadi satu. Nah, rantai berikutnya membuat HDC biasa, berikutnya membuat HDC decrease atau menggabungkan 2 rantai menjadi satu. Nah,
Terus lakukan sebanyak 8 kali. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kita rapihkan dan kita hitung kembali ada berapa HDC decrease yang sudah kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah 8 hitungan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat HDC hingga akhir putaran kedua ini. Sepatu yang akan kita buat adalah sepatu boot. Jadi kita akan membuatnya lebih tinggi dari sepatu-sepatu biasa. Oke. Oke, cukup. Kita kaitkan seperti ini. Kita lanjut ke putaran ketiga. Sama seperti putaran kedua, aku akan membuat HDC hingga pertengahan. Kemudian akan aku hitung HDC decrease, HDC diselingi 2 HDC, HDC decrease, HDC, HDC, HDC decrease, HDC, HDC, HDC decrease, HDC, HDC, HDC decrease, HDC, HDC. Sebanyak 4 kali. HDC decrease diselingi 2 HDC. Sebanyak 4 kali. Kita mulai ya. Oke, di rantai berikutnya HDC hingga pertengahan sepatu. Oke, aku rasa cukup. Nah, yang aku hitung aku harus membuat 4 HDC decrease. Nah, dan pergantiannya ya diselingi 2 HDC. Kita hitung ya. 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1. Oke, kita mulai. HDC decrease yang pertama 1, kemudian diselingi HDC sebanyak 2 kali, 1 2. Kemudian kita membuat HDC decrease lagi yang kedua, HDC decrease diselingi dengan HDC biasa, 1 2. Kemudian kita membuat HDC decrease yang ketiga, diselingi 2 HDC, 1 2, dan membuat HDC yang terakhir. Oke, dan kita lanjut HDC hingga akhir putaran ketiga ini. Nah, kita udah sampai di akhir. Kita membuat HDC di rantai terakhir dan membuat slip stitch atau mengunci putaran ketiga ini. Oke, kita lanjut ke putaran berikutnya, putaran keempat. Sama seperti putaran ketiga, hanya 4 HDC decrease yang diselangi 1 HDC.
Jadi HDC decrease, HDC, HDC decrease, HDC, HDC decrease, HDC, HDC decrease, HDC, sebanyak 4 kali. Oke, kita mulai. Memulai dengan rantai 1, kemudian HDC hingga pertengahan. Oke, sudah pertengahan, kita hitung dulu apakah sesuai apa belum. 21, 21, 21, 21. Oh, tidak seimbang. Kita lanjut. Oke, kita hitung lagi. 21, 21, 21, 21. Oke. Kita mulai membuat HDC decrease, menggabungkan dua rantai menjadi satu dengan teknik HDC, kemudian HDC, kemudian HDC decrease yang kedua, seling HDC, kemudian HDC decrease yang ketiga, selingi dengan HDC, kemudian HDC yang keempat yang terakhir. Oke. Kita merajut HDC hingga akhir putaran keempat. Nah, kita udah hampir selesai putaran yang keempat, dan yang terakhir putaran kelima ini kita akan merajut HDC decrease sebanyak 4 kali tanpa selangan sama sekali. Jadi kita merajut HDC hingga batas yang cocok, kemudian kita hitung 4 HDC decrease atau 8 rantai, kemudian kita lanjutkan dengan HDC. Kita mulai. Rantai 1 sudah, kemudian HDC, oke. Nah, dan kita hitung apa ada 8 rantai yang pas, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Belum seimbang, kita rajut lagi 1 HDC. Oke, kemudian kita merajut 4 HDC decrease secara berlanjut ya. 1 2 HDC decrease ketiga, dan yang terakhir HDC decrease 4. Oke teman-teman, sekarang kita merajut HDC hingga akhir putaran kelima ini. Oke. Nah, untuk putaran ke-6, ke-7 hingga ke-8, aku merajut HDC sepanjang putaran ke-6 sampai ke-8. Tidak ada teknik lain, tidak ada decrease atau pengurangan rantai lagi atau penambahan, tidak. Jadi hanya merajut, melanjutkan HDC mengelilingi badan sepatu. Fungsinya ini hanya untuk mempertinggi sepatu, tidak melebarkan atau mengecilkan sepatu lagi ke atas. Oke, kita mulai rantai ke-6.
HDC di sepanjang putaran. Tuh 2. Teknik HDC ini memang aku pakai biasanya dalam membuat sepatu. Terkadang juga aku membuat sepatu dengan teknik SC atau single crochet, dan teknik yang paling jarang aku gunakan adalah DC atau double crochet. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan SC atau HDC karena tingkat kerapatan yang lebih baik dibandingkan DC atau double crochet atau tusuk ganda. Nah, seperti itu teman-teman bisa melanjutkan hingga akhir selama 3 putaran. Nah, ini aku udah hampir selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di putaran ke-8. Aku tinggal menyelesaikan beberapa rantai yang belum aku rajut HDC. Oke. 2, 3, dan yang terakhir HDC ditutup dengan slip stitch. Kita gunting, kita kait, kemudian kita ambil benangnya, dimasukkan ke dalam, dan kita rapikan dengan menjahit benang sisa dengan menyelipkannya pada bagian dalam. Nah, seperti ini kita bisa menggunting bagian sisanya. Oke, ini dia baby boot dengan ukuran panjang kaki 9,5 cm. Ini cocok untuk baby usia 2-4 bulan. Nah, ini dia topi dan ini dia baby boot pasangannya. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton.